Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 10 IPA dan IPS. Yakni bagian C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Check it out. Di bagian struktur teks laporan hasil observasi, ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan penutup atau simpulan. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian terakhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, ada kalimat, definisi, dan deskripsi. Sementara yang ketiga, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf ataupun unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk sebuah kalimat. Sementara itu, verba merupakan kata kerja, misalnya kata melakukan, menjalankan, meneliti, dan lain sebagainya. Nomina adalah kata benda, misalnya kata wayang itu merupakan kata benda, kata rumah juga itu merupakan kata benda, buku itu juga merupakan kata benda, dan kata lainnya. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh, mamalia adalah binatang yang menyusui. Kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Nah, di sini yang dikatakan kalimat definisi adalah dia menggunakan konjungsi ataupun kata adalah. Jadi setiap kalimat yang menggunakan kata adalah itu termasuk kalimat definisi. Bukan hanya adalah, ialah juga merupakan kalimat definisi. Yaitu ataupun merupakan. Misalnya seperti ini. Mamalia yaitu binatang. Berarti mereka juga sudah tergolong ke dalam kalimat definisi. Dan yang kedua ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisikan gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Misalnya, kalimat deskripsi itu kita menggambarkan sebuah gunung. Di dalam tulisan tidak akan terlihat gambaran, namun berdasarkan hasil penulisannya itu terlihat gambaran seakan-akan kita membayangkan sebuah benda yang bentuknya dapat dilihat.
Selanjutnya, sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, besar, kecil. Nah, dari sini kita dapat membayangkan gunung itu sangat besar misalnya. Berarti kita dapat menghayalkan ataupun melihat bahwasanya gunung itu sangat besar. Tinggi, rendah, warna, bajunya berwarna kuning misalnya. Kita dapat melihat tanpa harus melihat secara real, bajunya itu warna kuning. Rasanya pahit, manis. Ketika orang lain mengatakan rasanya sangat asam atau kecut, pasti Anda merasakan ataupun melihat reaksi seseorang itu ketika dia mendengar kata asam, kecut, ataupun sifat fisik lainnya. Misalnya, dia sangat pendek. Itu juga merupakan kalimat pendeskripsian. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa, karena hanya terdiri dari satu predikat. Kalimat simpleks juga biasa disebut atau bisa disebut dengan kalimat tunggal. Nah, untuk contoh kalimat simpleks yang hanya menggunakan satu subjek dan satu predikat, bisa kita ambil dari kata harimau merupakan hewan mamalia. Itu hanya satu predikat atau satu subjek. Mana yang dikatakan dengan subjek adalah harimau. Predikatnya mana? Yaitu yang hewan menyusui. Itu dia kalimat simpleks. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat ialah satu jenis kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur pada kalimatnya. Kalimat kompleks ini merupakan atau memiliki lebih dari satu kata kerja utama maupun predikatnya. Kalimat tersebut minimal mengandung dua peristiwa kejadian ataupun aksinya. Kita ambil dari contoh kata harimau tadi. Harimau adalah hewan mamalia yang menyusui. Selain menyusui, harimau juga hewan yang sangat buas dan bisa dikatakan dia pemangsa yang sangat kejam. Itu merupakan kalimat yang lebih daripada satu klausa atau lebih dari satu kata kerja utamanya, baik itu predikat, subjek, dan unsur lainnya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Namun sebelum meninggalkan video ini, silakan like, subscribe, komen, dan jangan lupa notifikasi atau lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.